Oke, teman-teman, kembali lagi kita bahas saham. Hari ini IHSG naik cukup tinggi ya, 1,1%. Dan dampaknya ke saham-saham kita itu cukup bagus, teman-teman. Terutama salah satu saham ya, ada kemarin itu 4 saham yang kita bahas. Yang pertama itu ESA ya, ini yang kita bahas di YouTube ya, yang untuk umum. ESA tadi itu sempat naik lumayan tinggi teman ya, sampai ke 980 ya. Kalau kita hitung persennya itu sekitar 4,5 atau 4,8% lah, sekitar segitu. Tapi dia terkoreksi lagi. Yang pasti kita masih floating profit walaupun sedikit ya di ESA ini, tidak ada masalah. Kemudian auto. Nah, auto ini kemarin naiknya tinggi sekali teman ya. Kemarin naik 7%, tapi hari ini dia terkoreksi lagi 3% ya. Nah, ini 3,25% karena memang polanya seperti itu teman ya. Naik turun, naik turun, naik turun seperti itu. Tapi cenderung naik terus ya trennya ya. Cenderung naik. Semoga saja nanti ketika dia sudah tembus ini trendline ya, kemudian dia naik kencang seperti ini. Semoga saja seperti itu. Tapi yang pasti ini masih floating walaupun sedikit. Nah, 2 saham lagi kita bahasnya di grup teman ya, di grup khusus untuk member ya. Juga di membership YouTube, tapi kita akan bahas salah satunya di sini ya. Salah satunya itu SMGR. Nah, SMGR tadi itu naik cukup lumayan tinggi ya, 5,54%. Jadi teman-teman di SMGR ini ya, teman di grup itu sudah floating profit itu sekitar 10% teman ini ya. 10%. Nah, ini semoga saja dia masih kuat untuk naik teman ya. Semoga saja sampai ke target. Sementara kalau teman-teman yang sudah masuk di tanggal 29 apa ini ya, ini sudah cukup lama waktu itu ya, tanggal 5 Agustus ya, kalau masih ada yang hold itu sudah hampir capai target di target yang dulu itu ya, target yang dulu itu. Oke. Apakah teman-teman yang telat untuk masuk itu bisa masuk sekarang? Ya saran saya ya bisa saja teman ya, kalau teman berani ya. Kenapa? Karena volumenya itu tadi cukup tinggi ya. Bisa saja dia melanjutkan kenaikan, tapi ya saham itu kan biasanya tidak ada yang terus-terusan naik lurus seperti ini. Dia pasti ada koreksi-koreksi seperti itu. Jadi teman bisa tunggu saja dia koreksi sedikit ya. Tunggu dia koreksi, mungkin di time frame 4 jam kita lihat ya. Tunggu dia koreksi misalkan di sini ya, teman-teman masuk. Tapi kalau stop lossnya mengacu ke sini, tentu saja stop loss teman itu agak lebar ya. Jadi stop loss itu sekitar 10% ya, 10%. Tapi terserah teman-teman ya. Tapi saran saya sebaiknya jangan dikejar dulu karena bisa saja ya dia koreksi dalam lagi. Nah, di situ teman-teman bisa masuk nanti. Oke. Nah, saham yang kedua di grup itu kita tidak akan buka di sini karena dia masih di area buy ya. Masih di area buy, belum bergerak ya. Kita masih menunggu nanti kalau saya bocorkan di sini. Teman-teman di grup nanti komplain. Oke. Nah, ada 3 saham yang akan kita bahas malam ini. Yang pertama Medco. Medco ini dan beberapa hari yang lalu kena stop loss teman ya. Ini sengaja saya tidak hapus dulu karena kita harus melaporkannya karena semua saham apapun yang kita analisa, kita bahas, meskipun dia stop loss kita tetap memberitakannya. Oke. Jadi kita kena stop loss ini bulan 4 Oktober ya. Sudah kena stop loss, tipis sekali sebenarnya, tipis sekali kena stop loss. Sebenarnya ini masih apa ya, kalau menurut saya ini masih potensi, tapi kalau kena stop loss tetap saja kita sudah stop loss. Jadi jangan
tidak mau terima ya, tidak mau terima karena dengan sikap seperti itu kita cenderung untuk terbiasa tidak menggunakan stop loss sekiranya. Oke, kita hapus dulu Medco. Nah, sekarang bagaimana prospeknya si Medco ini? Ini pertanyaan dari teman-teman di grup ya, ada 3 saham. Nanti kita bahas yang pertama Medco ya. Jadi teman-teman kita di grup itu minta dianalisa apakah Medco ini bisa untuk entry ya. Jadi seperti yang kita singgung tadi ya, menurut saya ini masih oke. Kenapa? Karena dia baru saja keluar dari trendline ya. Oke. Pola apa namanya ini? Pola pattern apa ini? Saya kurang hafal ya. Jadi dia sudah break ya, sudah break trend pola ini ya, sudah break. Kemudian dia retest. Nah, ini di sini ada support yang lumayan kuat teman-teman. Ya, kita besarkan dulu sini. Ini ya. Ini support yang lumayan kuat ya. Kenapa saya bilang lumayan kuat? Karena dia beberapa kali tersentuh ya di area ini. Nah, ini kita lihat di sini. Ketika dia nyentuh naik, kemudian dia masuk lagi, naik lagi di sini juga beberapa kali ya. Begitu udah jebol, dia kembali, kemudian bikin pola lagi di sini, kemudian dia sekarang sudah di sini di area key level atau area penting ya yang sering disentuh atau swap zone ya, macam-macam namanya. Itu tidak perlu juga teman-teman hafal ya, yang penting apakah area itu sering sekali disentuh kemudian dia ada penolakan di situ. Nah, sementara Medco ini sudah masuk ke area key level atau swap zone ini teman. Menariknya di sini teman-teman bisa membuat stop loss itu lumayan tipis ya kalau teman entry sekarang ya. Stop lossnya itu kita taruh di bawah ini sedikit saja teman ya, di bawah garis abu-abu ini sekitar 3,4% saja. Oke, sementara kita punya apa namanya di sini resisten yang cukup tinggi ya, sekitar 25% ya. Nah, menurut saya ini oke teman ya. Jadi kita langsung saja bikin plan untuk besok ya. Jadi entry-nya itu di harga sekarang 1295, kemudian stop loss-nya di 1250. Targetnya di 1620, sekitar 25%. Sementara stop loss-nya 3,4% saja atau risk reward itu 1/7 ini ya. Silakan teman-teman boleh di screenshot ya. Ini Medco ya. Kemudian apakah Medco ini kalau kita mau cek juga analisa transaksinya atau normologinya boleh ya. Hari ini karena harga saham itu turun sudah pasti banyak yang jualan ya. Nah, coba kita cek Medco. Yang jualan siapa ini? Oh, CC ya, di sini belum bisa lihat ini CC. Kemudian DR YU ya. YP masuk 6,5 miliar, kemudian dia jualan 4,1, masih cenderung trading ya, trading. Jadi masih, saya pikir ini masih kalau kita tarik dari tanggal 14, sekarang tanggal 17 ya. Sorry tadi saya bikinnya 14. Nah, di sini bisa jelas terlihat ya. Antara pembeli dan penjual itu nyaris hampir sama, teman. Jadi ini boleh dibilang netral ya, netral. Jadi ini tidak ada pengaruh atau tidak ada masalah untuk analisa transaksi atau bandarologi. Kita langsung mengacu ke teknikal saja teman. Jadi menurut saya ini oke ya. Jadi untuk tanggal 18. Nah, ini silakan teman-teman boleh catat ya. Sekali lagi ini buy-nya di 1295, stop loss di 1250 atau 3,4%. Kemudian TP-nya atau target price kita itu, target profit juga boleh lah ya, 25% di 1620. Itu yang pertama. Nah, kedua,
ada tadi pertanyaan saham Smil, ya, Smil. Sarana Mitra ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada yang saya tulis di sini crossing, ya, crossing barang. Nanti kita jelaskan. Dan kemudian ada 80,7% saham dimiliki retail. Ya, dari mana datanya? Kalau teman lihat di RTI Business itu kepemilikan masyarakat itu sekitar 20%, teman. Jadi dari mana angka 80,7% ini? Ini dari broker-broker yang biasa digunakan oleh retail, ya. Jadi kita asumsikan 80,7% itu saham dimiliki oleh retail. Dari mana saya tahu? Dari ada apa namanya? Ada semacam program untuk menghitung komposisi ini, ya, komposisi saham itu. Jadi saya dikasih ya sama teman, itu dia berbayar ya. Jadi kita bisa lihat di situ. Nah, dari data ini ya, logikanya saham yang dimiliki retail ini ya tentu saja harus dimiliki oleh beberapa instansi atau market maker supaya harga saham itu naik. Ya. Persoalannya apakah ada yang mau? Tentu saja ada ya, tentu saja ada. Tapi ya, yang namanya market maker atau bandar itu mereka tidak akan mau ambil barang di harga mahal. Ya. Pasti mereka mau ambil di harga bawah. Jadi retail itu dipaksa untuk cut loss ya. Teman bisa lihat di sini ya. Ini begitu saham itu di pucuk ya, langsung dihantam ke bawah di sini. Kemudian dia ada base ya. Ini drop, base, drop. Nah, di sini ada base lagi. Apakah ini akan lanjut drop atau dia naik ke atas? Ini kita tidak pernah tahu ya. Tapi terlepas dari itu, ya, kalau saya tidak akan masuk di saham seperti ini, ya, karena risikonya terlalu tinggi, teman. Tapi kalau teman mau coba masuk di sini ya, kita bisa bikin plan seperti ini ya. Kita sudah sering juga mendiskusikan saham yang lagi sideways atau konsolidasi seperti ini ya, pergerakannya itu cenderung naik turun seperti itu saja, teman. Jadi bagaimana cara entry-nya? Cara entry-nya itu teman-teman bisa antri di seperempat bawah di sini, kemudian jualannya di seperempat atas di sini ya. Nah, ini berapa persen kira-kira? Itu sekitar 10%, teman ya, sekitar 10%. Nah, untuk sekarang harga itu kebetulan sudah mencapai seperempat atas di sini ya. Ini sangat berisiko untuk masuk ya. Berisiko kenapa? Yang pertama, teman-teman harus merencanakan untuk exitnya itu di mana ya. Kalau seandainya saham ini bergerak tidak sesuai dengan plan kita atau yang kita harapkan, tentu saja teman-teman meletakkan stop loss itu di bawah sini ya. Ini terlalu jauh, oke. Nah, di sini tentu saja ini terlalu lebar ya, bisa sekitar 14% ya. Tapi kalau teman-teman tunggu dia di seperempat bawah di sini, itu stop lossnya itu bisa sekitar 5% saja ya. Sementara kita bisa ambil target itu sekitar 10 atau 11% di sini. Jadi seperti itu kalau teman-teman masuk di saham yang sedang konsolidasi seperti ini ya. Konsolidasi. Nah, kenapa saya bilang ini ada crossing ya. Crossing kita bisa lihat di broker Sumari ini, Smil. Ya. Nah, kita tarik dari tanggal 14 sama seperti Medco tadi ya. XA masuk 21 miliar, kemudian jualannya 21 miliar ya. Kemudian AT masuk 13 miliar, jualan 14 miliar. Kemudian AD masuk AO 13 miliar, jualan 14 miliar. Kan di sini jelas sekali terlihat ini lempar-lempar barang saja, teman ya. Jadi mereka beli, mereka jual, beli, jual seperti itu saja. Biasanya saham seperti ini ada kepentingan khusus, teman ya.
Apa itu kepentingan khusus? Ya bisa saja ini saham direpokan ya, saham repo atau saham yang memang dikelola oleh apa namanya ownernya atau instansi-instansi terkait. Kita tidak pernah tahu, tapi ini ada indikasi saham berkepentingan khusus. Kita tidak ada urusan dengan ini. Kalau saham itu tetap naik tidak ada masalah ya. Yang pasti kita harus memanage ya aset kita ya, supaya kita tidak masuk jebakan ya, seperti itu. Nah di sini bisa saja sekali lagi ya, ini saham ini kan drop, kemudian base drop, kemudian base lagi, kemudian drop lagi, bisa saja seperti itu. Jadi harus menggunakan stop loss. Jangan sekali tidak menggunakan stop loss ya. Jadi seperti itu. Untuk sekarang jangan masuk dulu karena ini sedang berada di seperempat atas area konsolidasi. Itu untuk SMIL. Okay. Kemudian satu lagi yang terakhir itu Avia. Nah, Avia ini menurut saya ini lumayan bagus ya. Bagus ya secara teknikal ya. Kenapa bagus? Padahal ini kan lagi downtrend ya. Mungkin teman-teman bisa lihat sekilas saja, ini downtrend yang sangat kuat ya. Downtrend. Tapi kenapa saya bilang ini lumayan bagus? Nah, di sini kita coba cek strukturnya ya, struktur marketnya. Oke, kita ambil dari sini. Ini saham turun ya, low, kemudian higher low, kemudian lower low, higher low, kemudian low yang lebih tinggi dari low sebelumnya ya, atau boleh dibilang ini new low. Oke, new low. Jadi ini dia tidak tembus ke bawah. Kalau dia bikin turun lagi, ini namanya lower low ya, LL yang biasa pasti teman-teman yang belajar market struktur itu bisa paham ya. Nah, sementara di sini dia membuat higher low atau new high, new low, oke, higher low, di sini low ya, kemudian low yang lebih tinggi dari low sebelumnya, ini dinamakan higher low, oke, higher low. Nah, tapi ya higher low ini belum valid, kenapa? Karena dia belum nge-break ini area high sebelumnya ya. Tapi kalau sudah di break, kemudian dia retest lagi, masuk lagi ke area sini, kemudian kita masuk, biasanya saat itu melanjutkan kenaikan perubahan trennya. Ini tanda-tanda awal perubahan tren. Tapi ya dia harus break dulu area resisten ini atau resisten yang kecil ini yang terdekat di sini ya. Ini juga boleh di sini. Kemudian kita tunggu dia retest sedikit di sini. Ini ada base juga di sini ya. Ini ada base yang banyak pergerakan ini apa namanya? Itu boleh dibilang base. Nah di area sini untuk masuk. Oke. Jadi kalau masuk sekarang ini masih riskan walaupun tadi ada kenaikan sekitar 4,9% ya, tapi ini belum. Coba kita hapus dulu supaya jelas ya. Kita pindah dulu ke time frame 4 jam. Jadi walaupun tadi ada kenaikan, tapi sama sekali belum ada dia break struktur teman ya. Nah ini struktur kecilnya 4 jam. Nah di sini kan ada base atau konsolidasi, kemudian naik ya, kemudian dia masuk lagi dan naik lagi. Ini belum di break sama sekali ya, bisa saja dia bikin konsolidasi lagi seperti ini ya. Tapi begitu dia sudah break ini, kemudian dia masuk sini ya, atau masuk lebih dalam lagi, kita bisa entry di sini, area sini ya, seperti itu ya. Ini untuk Avia. Jadi karena ini belum bisa kita entry, kita masih menunggu ya, mungkin di area lagi ini. Nah di neckline ini ya, ini ada neckline. Kita perbesar dulu biar jelas. Ini neckline. Mungkin di area sini ya, untuk entry. Jadi tunggu dulu dia masuk ke dalam sini. Dia turun lagi seperti ini ya.
Meskipun nanti ada konsolidasi ya, kita masuknya di seperempat bawah sini ya, untuk jualan di seperempat atas ini. Ya, seperti itu. Untuk meminimalisir risiko ya. Jadi seperti itu untuk Avia. Apakah kita mau lihat juga apakah ada akumulasi ya? Coba kita cek sedikit Avia. Hari ini tanggal 17. Coba kita cek siapa yang masuk tadi itu. CC masuk 3,5 miliar. Jadi CC ini masuk untuk jualan juga ternyata. Apa ini? Ini CC masuk 3,5 kemudian jualan 10 miliar ya. Tentu saja dengan barang-barang sebelumnya. BB masuk 3,5 miliar. BB-nya belum jalan, berarti yang membuat harga ini naik tadi itu broker BB ini teman ya. Broker BB, kemudian ZP juga. Coba kita pencet dulu netnya. Dan ini BB, ZP, GR ya. Jadi di sini memang harga itu naik, tapi ada penjualan yang cukup besar dari broker CC teman ya. Coba kita tarik dari tanggal 14. Apakah si BB sama BK tadi? Oh iya, ternyata BB ini dia memang ini sedang manage saham Avia ini teman ya. Kita tidak tahu apakah si BB ini, nah dia belum ada jualan sama sekali ya. Jadi BB itu masuk di 484 ya, di harga 484 sekitar 18,4 miliar ya. Kemudian ZP 5,7 miliar. Coba kita pencet dulu netnya. ZP sisa barang 3 miliar, kemudian BB-nya sama sekali belum jalan. Jadi yang bisa kita jadikan patokan itu broker BB ya. 484 harga yang masuk ya. Coba kita cek harga sekarang. Harga sekarang di 510, sementara dia masuk di 454 ya. Atau 484 tadi ya. Nah, di sini. Jadi kita sudah ketinggalan sekitar 5% ya, 5%. Jadi menurut saya ini cukup bahaya. Kenapa? Karena bisa saja si BB ini jualan ya, harga turun lagi. Ya, makanya kita harus tunggu dulu dia koreksi ya, koreksi ke sini. Untuk kita masuk, minimal kita tunggu harganya itu sama dengan si BB tadi ya, 484 seperti itu ya. Jadi menurut saya jangan masuk dulu karena sedang berada di area resisten ini ya. Berada di area resisten. Tapi kalau dia jebol nanti, kemudian dia turun lagi, ya berarti dia akan membentuk pola seperti ini, ya, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman, khususnya di grup tadi yang bertanya tentang Medco 9 dan Avia ini. Besok kita lihat lagi saham-saham yang berpotensi untuk naik untuk hari minggu depan ya, minggu depan. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat.